Salam sahabat Kabari yang dikasih Tuhan. Saya sangat senang sekali kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah perkatakan berkat. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, di dalam perjanjian lama sebelum seseorang itu menerima berkat, biasanya didahului dengan perkatakan berkat atau perkataan berkat, baik melalui doa maupun melalui kata-kata yang disampaikan oleh para nabi atau juga yang disampaikan oleh para orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua mendoakan anak-anaknya, mereka menumpangkan tangannya ke atas kepala anak-anaknya atau ke atas keturunannya. Jadi perkataan berkat ini pada waktu diperkatakan, memang anak-anaknya belum menerima berkat, tetapi perkataan berkat ini membuat anak-anak ini hidup di dalam keberkatan. Jadi kan kata lain, kata-kata berkat yang disampaikan baik melalui doa maupun melalui kata-kata ketika orang tua berbicara kepada anak-anaknya. Salah satu contoh adalah di dalam Kejadian 27 ayat 28 dan 29. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anakmu, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita semuanya, ketika Yakub menerima dua berkat dari ayahnya, pada saat itu Yakub belum diberkati. Jadi dengan kata lain, kata-kata berkat atau perkataan berkat yang disampaikan oleh Ishak kepada kedua anaknya ini adalah merupakan kata-kata yang akan menuntun mereka, yang akan memberkati mereka di dalam kehidupan yang akan mereka jalani. Dan saya mau berkata kepada kita, ini penting kita contoh, sebab ini juga akan sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Ketika mereka mulai bangun pagi, mari kita membuat satu kebiasaan. Kita panggil anak-anak kita sebelum mereka memulai aktivitas mereka, kita tumpangkan tangan ke atas mereka, kita doakan mereka, kita berkati mereka supaya apa yang mereka kerjakan itu atau apa yang mereka jalani dalam hidup itu, baik mereka yang sekolah, baik mereka yang melakukan segala aktivitas apapun, sehingga kehidupan mereka diberkati Tuhan dan mereka dilindungi oleh Tuhan. Kata-kata kita di dalam doa itu sangat penuh dengan kuasa. Kata-kata kita itu akan mempengaruhi keadaan daripada anak-anak kita itu. Bahkan hal ini juga bisa kita buat menjadi satu kebiasaan di tempat pekerjaan kita. Ketika kita mau berangkat dari rumah, kita berdoa. Kita memberkati pekerjaan kita memberkati pimpinan kita memberkati seluruh teman-teman kita yang bekerja dalam kantor tersebut. Bahkan kita memberkati dan berdoa buat setiap program-program kerja, buat target-target yang diraih oleh perusahaan tempat kita bekerja. Kita berdoa, kita membiasakan untuk memperkatakan berkat melalui doa-doa kita. Bahkan ketika kita sampai di tempat kerja, mari kita buat kebiasaan yang berbeda. Kita berdoa buat tempat kerja kita memberkati ruangan-ruangan, kita memberkati orang-orang yang ada di situ. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memperkatakan berkat dimanapun kita berada. Baik di rumah kita buat keluarga kita, baik di tempat pekerjaan kita untuk perusahaan atau kantor di mana kita bekerja, baik juga buat bangsa dan negara ini. Mari kita perkatakan berkat. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan memberkati bangsa kita, supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan membawa bangsa kita keluar dari kesulitan perekonomian ini, supaya kembali pulih keadaan bangsa kita ini. Mari kita perkatakan berkat. Mari kita membiasakannya supaya melalui doa-doa kita ini akan terjadi perubahan demi perubahan. Perubahan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kota kita, dalam tempat pekerjaan kita. Sebab setiap perubahan itu akan mempengaruhi kehidupan kita secara pribadi dan juga mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biasakanlah untuk memperkatakan berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi tempat-tempat bekerja kita, supaya semuanya dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan menjadi lebih baik lagi. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami perlu urapan-Mu, kami perlu kuasa-Mu, supaya perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang penuh kuasa, perkataan-perkataan yang memberikan pengaruh yang luar biasa. Kami mau Tuhan, perkataan-perkataan berkat yang kami berikan, dimanapun kami berada, itu bisa mempengaruhi dan mengubah situasi dan memberkati orang-orang tersebut. Dan hamba berdoa saat ini buat setiap sahabat Kabari yang mendengarkan siaran ini, supaya Engkau tetap yang mendengarkan renungan ini, supaya Engkau Tuhan yang saat ini menjamah mereka, mengubah hidup mereka, memberkati mereka, menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang cinta akan Tuhan, menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Apapun persoalan-persoalan kehidupan mereka, Tuhan hamba berdoa, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan pulihkan mereka. Hubungan suami istri semakin lebih baik dan dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaan atau perusahaan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Gereja dan pelayanan mereka semakin Tuhan berkati dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati melalui renungan ini, berilah dukungan dengan memberikan like, komen, dan subscribe pada lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati. Oke?